Ex-politikus Nasdem ragu Anies didaftarkan jadi capres ke KPU. Ternyata ada rekam jejak ini. Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah. Nah, ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Dia kan selalu ingin menunjukkan muka kepada Pak Jokowi, saya ini loyal, saya ini tidak mau berbeda dengan Pak Jokowi, saya selalu sama. Karena terlalu banyak kasus korupsi kan berat. Kalau nggak ada kasus tak berat terus nggak apa-apa. Tapi kalau problem kita ini banyak kan, pasti kan masa mau berhadapan dengan presiden, kita tahulah. Jadi saya mempunyai prediksi koalisi perubahan ini benar-benar goyah. Bahkan saya memprediksi ini akan hancur lebur dan sangat berpotensi Anies Baswedan akan gigit jari. Ini analisis saya bahwa Partai Nasdem sedang menghadapi dilema yang sangat berat. Kalau dia ngotot masuk dalam koalisi perubahan, Partai Nasdem berpotensi ditinggal pemilihnya dan secara internal pun remuk redam dan kemungkinan besar tidak mempunyai calon lagi di kabinet Presiden Jokowi. Ini menurut saya tidak mungkin diterima begitu saja oleh Surya Paloh. Tapi saya mempunyai dugaan atau prediksi bahwa Partai Nasdem akan kembali ke jalan yang benar, kembali ke koalisi pemerintahan Jokowi. Nah, dalam situasi yang nggak jelas untuk Nasdem ini, Surya Paloh pun merasa dijauhi oleh Jokowi. Dia merasa hubungannya dengan Jokowi merenggang. Jadi kemanakah nanti kira-kira suara Surya Paloh akan beralih? Apakah dia akan tetap bersama Anies atau malah mengikuti arahan Jokowi? Yang saya pelajari di dalam politik, apa yang tampak di permukaan belum tentu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi jangan kaget kalau ternyata nanti Anies nggak dapat tiket karena dia ternyata cuma dijadikan pacar doang, sedangkan kekasihnya akhirnya menikah dengan lain orang. Ex-politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan ragu Anies Baswedan didaftarkan sebagai calon presiden ke KPU di Pilpres 2024 mendatang. Zulfan menyebut dinamika politik saat ini dinamis dan peta koalisi masih bisa berubah. Dia yakin PKB juga bisa saja berubah sikap. Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies mau jadi capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Last minute bisa berubah, apalagi kalau bicara PKB gampang sekali berubahnya, kata Zulfan dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Rabu 20 September. Meski setelah dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar dan didukung Nasdem serta PKB, Zulfan menilai Anies masih berpeluang untuk berpisah. Dia menyebut Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memiliki hubungan yang tidak baik dengan Presiden Joko Widodo. Surya atau partainya menurut dia juga memiliki sejumlah kasus. Dia akan selalu ingin menunjukkan muka ke Pak Jokowi, saya ini loyal. Saya ini tidak mau berbeda dengan Jokowi. Saya selalu sama karena terlalu banyak kasus itu problemnya, kata dia. CNNindonesia.com telah menghubungi Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khairi, untuk meminta tanggapan soal itu, namun dia enggan merespon. Sementara itu, Ketua DPP PKB, Daniel Johan, membantah peluang partainya akan mencabut dukungan dari Anies. Dia menyebut pasangan Anies dan Caimin sudah siap daftar Pilpres. Sudah siap daftar kok, kata Daniel lewat pesan singkat. Baca Pres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengakui Partai Nasdem kini sedang menghadapi tantangan. Menurut Anies, tantangan itu datang karena Partai Nasdem ingin melakukan perubahan. Hal itu disampaikan Anies ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta Selatan, Selasa 17 Oktober 2023. Jadi saya jalanin dan ternyata partai yang mengusung itu tantangannya banyak sekali. Nasdem kena tantangan banyak, betul kan? Kata Anies. Namun, Anies tidak ingin merinci tantangan demi tantangan yang dialami Partai Nasdem. Enggak usah diceritain ya, sudah pada tahu semua kan? Sudah pada tahu semua. Macam-macam tantangannya hanya gara-gara mau melakukan perubahan, ujar Anies. Segala macam tantangan, panggil ini, panggil itu, panggil ini, panggil itu. Dipanggil saksi enak, kalau saksi nikah. Kalau urusan lain, macam-macam urusannya, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Namun Anies mengatakan niat baik apabila dikerjakan dengan orang-orang baik bakal berhasil. Dalam majelis itu, Anies juga mengatakan bahwa dirinya dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, siap mendaftar sebagai calon presiden wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Kamis 19 Oktober 2023. Kami akan sampaikan bahwa kami datang ke KPU bukan sekedar mendaftar. Kami daftar untuk menyampaikan ada misi menghadirkan keadilan yang ingin kami bawa, ucap Anies. Sebelumnya, KPU menyatakan telah menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran Anies dan Muhaimin. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia, Idam Holik, mengatakan surat pemberitahuan tersebut dilayangkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Surat diterima pada Sabtu 14 Oktober 2023 sore. KPP berencana mendaftarkan bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada hari pertama 19 Oktober pukul 8.00 WIB sampai selesai, kata Idham dalam konferensi pers di Gedung KPU Jakarta Pusat, Senin 16 Oktober 2023. KPU telah menetapkan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dimulai pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Ex-politikus Partai Nasdem Zulfanlin dan ragu Anies Baswedan didaftarkan sebagai calon presiden ke KPU di Pilpres 2024 mendatang. Zulfan menyebut dinamika politik saat ini dinamis dan peta koalisi masih bisa berubah. Dia yakin PKB juga bisa saja berubah sikap. Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies mau jadi capres? Nggak yakin. Saya paling nggak yakin dari dulu. Last minute bisa berubah. Apalagi kalau bicara PKB, gampang sekali berubahnya, kata Zulfan dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 20 September. Meski telah dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar dan didukung Nasdem serta PKB, Zulfan menilai Anies masih berpeluang untuk berpisah. Dia menyebut Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memiliki hubungan yang tidak baik dengan Presiden Joko Widodo. Surya atau partainya menurut dia juga memiliki sejumlah kasus. Dia akan selalu ingin menunjukkan muka ke Pak Jokowi, saya ini loyal. Saya ini tidak mau berbeda dengan Jokowi. Saya selalu sama karena terlalu banyak kasus, itu problemnya, kata dia. CNNindonesia.com telah menghubungi Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khairi, untuk meminta tanggapan soal itu, namun dia enggan merespon. Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan membantah peluang partainya akan mencabut dukungan dari Anies. Dia menyebut pasangan Anies dan Caimin sudah siap daftar Pilpres. Sudah siap daftar kok, kata Daniel lewat pesan singkat. Baca pres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengakui Partai Nasdem kini sedang menghadapi tantangan. Menurut Anies, tantangan itu datang karena Partai Nasdem ingin melakukan perubahan. Hal itu disampaikan Anies ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta Selatan, Selasa 17 Oktober 2023. Jadi saya jalanin dan ternyata partai yang mengusung itu tantangannya banyak sekali. Nasdem kena tantangan banyak, betul kan? Kata Anies. Namun, Anies tidak ingin merinci tantangan demi tantangan yang dialami Partai Nasdem. Enggak usah diceritain ya, sudah pada tahu semua kan? Sudah pada tahu semua. Macam-macam tantangannya hanya gara-gara mau melakukan perubahan, ujar Anies. Segala macam tantangan, panggil ini, panggil itu, panggil ini, panggil itu. Dipanggil saksi enak, kalau saksi nikah. Kalau urusan lain, macam-macam urusannya, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.